Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asma Husna ingin menjelaskan tentang data preparation. Nah, data preparation ini merupakan tahap yang dilaksanakan setelah data understanding atau pemahaman data. Nah, pada tahap ini tuh dilakukan pemilihan data atribut atau instance, transformasi data, agregasi, merge atribut, dan sebagainya itu menyesuaikan dengan kebutuhan data yang diharapkan. Nah, kali ini akan menjelaskan tentang transformasi data dan pemilihan fitur. Yang pertama ada transformasi data. Yang pertama itu adalah panggil library yang akan digunakan. Kemudian panggil dataset yang akan digunakan. Kemudian cek isi data. Apakah sudah sesuai? Di sini sudah sesuai. Selanjutnya itu melakukan ekstraksi dan pengelompokan. Dari data tersebut kan tidak menjelaskan apakah penumpang itu merupakan staf atau officer, atau penumpang itu sendiri memiliki gelar bangsawan atau tidak. Jadi, kita dapat mengetahui detail penumpang itu dari atribut nama penumpang. Di sini kita tahu atribut penumpang ada contohnya untuk passenger ID yang satu itu Mr., ada Mrs., Miss, dan seterusnya. Setelah diketahui daftar titelnya apa aja, nah itu kita bisa mengekstrak data titel penumpang ini dan menyimpannya ke dalam atribut yang berbeda. Menggunakan script seperti ini untuk mengambil data dari nama pada dataset, kemudian menggunakan script ini untuk melakukan transformasi titel penumpang ke dalam kelompok titel yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan title map, yaitu perubahan dari cap untuk officer, call untuk officer, major untuk officer, dan seterusnya sampai jadi sebagai royalty. Nah, setelah itu kita cek isi datanya apakah sudah berubah. Nah, di sini muncul atribut baru yaitu title, ada Mr., Mrs., Miss, dan seterusnya. Lalu gimana untuk mengecek jumlah data dari masing-masing titel, Mr. berapa, Miss berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk mengecek jumlah dari masing-masing kelompok titel. Jadi berapa orang atau berapa penumpang yang termasuk officer, royal, Mr., Mrs., dan yang lainnya itu dengan menggunakan script seperti berikut. Dan hasilnya itu untuk Mr. ada 517 penumpang, Miss ada 194 penumpang. Bisa dilihat dari diagram bar seperti ini. Selanjutnya itu di data tersebut ini kan tidak menjelaskan penumpang itu merupakan dewasa atau anak-anak. Jadi kita dapat menambah informasi mengenai kondisi penumpang. Dan kita perlu menambahkan kolom untuk menjelaskan kelompok usia tersebut. Jadi kita cek dulu apakah atribut umur ada yang kosong atau nol. Hasilnya itu ada 177 yang nol ya. Karena banyak yang kosong, jadi untuk fitur ini tuh kita ambil dari titel. Nah, kita dapat menentukan secara umum kelompok umur seseorang itu dilihat dari titelnya. Jadi kita membuat fungsi untuk mengelompokkan kelompok umur ini dengan menggunakan aturan kondisi. Dengan script seperti ini, selanjutnya kita panggil fungsi tersebut dan terus cek isinya. Cek isi dengan menambahkan atribut passenger type ini dan berhasil. Ini hasilnya. Dan data atribut dari data ini itu bertambah.
Nah, untuk mengetahui jumlah dari masing-masing kelompok umur itu berapa yang senior, dewasa, atau anak-anak, itu menggunakan script seperti berikut, dan hasilnya seperti pada diagram berikut ini. Yaitu ada 726 untuk adult, 94 penumpang untuk child, dan seterusnya. Kemudian kita melakukan encoding. Jadi encoding ini itu teknik yang dilakukan untuk mengubah data alfanumerik menjadi numerik. Jadi contohnya seperti ini, male akan diubah menjadi angka 1 dan female akan diubah menjadi angka 0. Untuk encoding sendiri, cara manualnya adalah mengganti male dengan angka 1 seperti ini adalah cara manual. Setelah kita coba cek run, lalu cek isi datanya, dan berhasil. Di sini ada atribut sex itu sudah di encoding, 1 untuk male dan 0 untuk female. Selanjutnya itu gimana cara melakukan mapping pada passenger type dengan aturan mapping sebagai berikut. Ini secara manual ya. Jadi kita ubah noun itu menjadi 0 infant, 1 child menjadi 2, youth menjadi 3, adult menjadi 4, dan senior menjadi 5. Setelah kita run, kita cek isi datanya apakah sudah berubah, dan hasilnya berubah. Nah, yang kedua ini adalah pemilihan fitur atau atribut. Jadi kita panggil library dulu, yaitu import seaborn as SNS, kemudian buat fungsi untuk menghitung korelasi. Kemudian run dan memanggil fungsi tersebut dengan script titanic.core. Dalam kurung data akan muncul gambar seperti bawah ini, atau bisa juga langsung dengan data.core dan hasilnya akan seperti di bawah ini. Dari sini korelasi yang terjadi itu apa sih maksud dari korelasi tersebut? Ini defaultnya adalah korelasi Pearson. Nah, dari matriks tersebut itu dapat dikatakan bahwa P-class berkorelasi negatif dengan survive, yaitu sebesar minus 0,34, yang artinya bahwa ada probabilitas di mana semakin baik atau eksklusif kelas dari penumpang, maka semakin tinggi pula probabilitas yang penumpang miliki untuk bisa selamat. Nah, di sini apakah dari atribut-atribut tersebut, dari data tersebut ada yang tidak dipakai atau kita lakukan penghapusan. Di sini ada passenger ID, kita akan mencoba untuk menghapus atribut atau kolom passenger ID. Cukup menggunakan script seperti ini, kita lakukan run dan cek isi data seperti biasa. Dan untuk atribut atau kolom passenger ID sudah tidak ada. Nah, dari yang sudah dilakukan sampai sekarang ini ada perubahan, yaitu atribut atau kolom passenger ID sudah tidak ada. Untuk seks sendiri sudah di-encoding menjadi 1 untuk male dan 0 untuk female. Kemudian untuk titel sudah sesuai, itu Mr., Mrs., Miss, dan seterusnya. Untuk passenger type ini juga sudah di-encoding sesuai dengan titel dan umur yang sudah dilakukan. Jadi untuk passenger ID dan untuk passenger type sudah berhasil dilakukan encoding. Jadi sekian penjelasan
dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.